Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Jatrawulandari, 5041915 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan penyuluhan mengenai biopestisida. Simak terus videonya ya. Permisi Bu, perkenalkan saya Dinda dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Saya mau tanya sama Ibu, ini tanaman cabenya udah berapa bulan ya Bu? Ini udah 3 bulan Mbak. Ini tanamannya kok jelek kayak gini, ini kenapa Bu? Maaf Pak sih. Kemarin ada hama ulet Mbak, terus ini dimakanin ulet daunnya. Terus itu Ibu biar atasi ulatnya itu pakai apa Bu? Pakai pestisida Mbak biasanya. Itu pakainya beberapa Bu? Dan sih semakin banyak semakin bagus Mbak, daripada mati uletnya. Alah kayak gitu ya. Besok kan dari UNS kan ada bimbingan Bu di Balai Desa. Itu Ibu kalau sama bisa datang Bu, nanti kita belajar bareng tentang pestisida, nanti biar tanamannya Ibu bisa bagus lagi. Oh iya deh Mbak. Terima kasih ya Bu. Permisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan mengadakan penyuluhan mengenai biopestisida dan juga pupuk organik. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mengadakan survei kepada beberapa petani dan mengajukan beberapa pertanyaan juga. Dan masalah utama yang dihadapi di pertanian di desa ini yaitu rusaknya tanah pertanian akibat penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia yang berlebihan. Petani itu beranggapan bahwa semakin banyak pestisida yang digunakan itu akan semakin efektif untuk mengendalikan hama dan juga penyakit tanaman. Penggunaan pestisida itu digunakan untuk meningkatkan produksi pada pertanian, tapi penggunaan pestisida yang berlebihan dan juga secara terus-menerus tentu akan mengakibatkan dampak yang negatif untuk lingkungan pertanian. Beberapa dampak buruk pestisida yaitu yang pertama, berkurangnya kesuburan tanah, yang kedua, pencemaran lingkungan pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena penggunaan pestisida dapat membunuh musuh alami dari hama dan penyakit tanaman. Kemudian resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Resistensi itu maksudnya hama dan penyakit pada tanaman itu semakin kebal terhadap pestisida itu sendiri. Kemudian terbentuknya residu pestisida pada tanaman. Nah, penggunaan pestisida itu sendiri harusnya lebih digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu ini maksudnya penggunaan pestisida itu sebagai jalan terakhir untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Secara alami itu dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu tadi. Yang pertama yaitu pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik itu memanfaatkan atau mengubah faktor alam sehingga lingkungan itu tidak sesuai dengan lingkungan hidup dari hama dan penyakit pada tanaman itu sendiri. Yang kedua yaitu pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik itu pengendalian yang dilakukan oleh petani secara manual. Contohnya yaitu kalau sedang masa tanam padi itu kan banyak keong itu. Jadi pengendalian mekanik itu dilakukan dengan mengambil keong-keong di sawah atau mengambil telur-telur dari keong tersebut. Yang selanjutnya itu juga dapat dilakukan dengan penggunaan varietas tahan. Varietas tahan hama ini dapat mengurangi atau menekan populasi hama, serangan dan kerusakan pada tanaman.
Kemudian pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati ini dengan menggunakan predator parasitoid maupun patogen hama. Contohnya yaitu menggunakan predator ular untuk mengatasi hama tikus. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pestisida tadi untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Penggunaan pestisida itu sendiri harus sesuai dengan dosis yang telah ada di kemasan di balik pestisida itu sendiri. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga akan berdampak buruk bagi lingkungan. Dalam jangka pendek, penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat masa tanam karena kandungan haranya yang dapat langsung terserap oleh tanah. Namun di sisi lain, dalam jangka panjang, pupuk kimia akan berdampak buruk bagi lingkungan. Pada umumnya, tanaman itu tidak bisa menyerap 100% dari pupuk kimia. Tentu saja akan ada residu yang tertinggal di dalam tanah. Nah, residu pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah itu apabila terkena air, dia akan mengikat tanah seperti halnya lem ataupun semen, sehingga saat tanah itu kering, dia akan menjadi keras dan tidak gembur, sehingga kesuburannya tentu saja akan berkurang. Kemudian, selain keras, tanah akan menjadi masam dan menyebabkan organisme yang berperan sebagai pembentuk hara dalam tanah itu akan mati karena dia tidak bisa hidup dalam kondisi tanah yang masam. Dan bila hal ini terjadi, maka tanah tidak dapat menyediakan unsur haranya secara mandiri dan petani akan semakin bergantung pada pupuk tambahan, terutama pupuk kimia. Nah, untuk mengatasi dampak buruk dari pupuk kimia dan juga pestisida kimia tadi dapat digunakan alternatifnya yaitu biopestisida dan juga pupuk organik. Biopestisida ini merupakan pestisida yang berasal dari bahan-bahan alami yang berpotensi untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti hama dan juga penyakit. Pestisida ini tentunya lebih ramah lingkungan karena dia bahan-bahannya dari lingkungan sekitar. Beberapa keuntungan dari penggunaan biopestisida itu antara lain yang pertama, yaitu murah dan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Yang ketiga juga karena bahan-bahannya alami, dia juga hasilnya di tanaman itu akan lebih aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, yang selanjutnya itu dia tidak mengakibatkan resistensi kepada hama dan penyakit terhadap pestisida itu sendiri. Yang salah satu biopestisida yang dapat dibuat sendiri di rumah dengan cara yang cukup mudah yaitu biopestisida yang berasal dari kulit bawang. Nah, kulit bawang ini mengandung beberapa senyawa dan juga mineral yang dapat digunakan untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman seperti ulat dan serangga lainnya. Kulit bawang juga dapat digunakan sebagai zat pengatur tumbuh dan juga sebagai pupuk organik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu petani sekalian, bisa disampaikan kepada saya. Saya mau tanya, kenapa kok buat biopestisidanya itu dari kulit bawang? Emang di kulit bawang ada apanya toh? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di kulit bawang itu mengandung senyawa flavonoid dan juga senyawa asetogenin. Dua senyawa ini berperan untuk sebagai anti hama yang dapat merusak pencernaan pada serangga. Pada kadar yang rendah, senyawa ini dapat mengakibatkan serangga itu tidak nafsu makan, sedangkan pada kadar yang tinggi, kedua senyawa ini dapat menyebabkan keracunan pada serangga dan juga akhirnya serangga tersebut mati. Nah, selain untuk membasmi hama serangga, senyawa ini juga dapat digunakan sebagai anti jamur. Sekian penjelasan dari saya, apakah dapat dipahami, Bu? Ya paham Mbak, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Adakah pertanyaan yang lain? Saya Mbak, bagaimana jika harga dari bawang yang digunakan saat itu sedang naik, sedangkan pestisida tersebut dibuat dari kulit bawang? Terus bagaimana solusinya? Ya, saya akan menjelaskan ya dari pertanyaan dari ibu tadi. Jadi menurut saya itu bawang itu kan merupakan kebutuhan pokok di dapur ya. Jadi semahal apapun harga bawang itu, pasti ibu-ibu di rumah akan membeli untuk kebutuhan memasak di rumah.
buat sehari-hari. Jadi kan kita juga cuma memanfaatkan kulit dari bawang itu untuk dijadikan pestisida, sedangkan umbinya itu digunakan untuk memasak. Jadi menurut saya itu tidak masalah, karena tadi kita cuma memanfaatkan kulit bawang itu sendiri. Begitu jawaban dari saya, Bu. Kalau apakah Ibu paham? Ya, saya paham. Terima kasih ya, Mbak. Ya, ini Ibu, saya akan memperlihatkan cara untuk membuat pestisida organik dari kulit bawang. Bisa dilihat ya, Ibu. Jadi itu kulit bawangnya dikupas dulu. Terus nanti dimasukkan ke botol dan dikasih air. Kemudian ini nanti didiamkan selama 1-2 hari. Nah, kalau udah didiamkan selama 1-2 hari, nanti kita bisa pakai pestisida organik dari kulit bawang ini dengan cara disemprot langsung ke tanamannya, ke daunnya ya, bukan ke tanahnya. Ya, nanti kita akan mempraktekkan cara membuat pestisida ini secara langsung, biar ibu-ibu jadi lebih paham. Jadi ini kita mulai praktek buat pembuatan pestisida organik dari kulit bawang. Nah, bahan-bahannya itu ada kulit bawang, boleh bawang apa aja, bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay. Nah, itu sama air. Nanti kulit bawangnya dimasukkan ke botol kipas ini. Terus kalau udah penuh, nanti dikasih air. Terus direndam selama 1-2 hari. Ada contoh pestisida organik yang udah jadi. Nanti ini disaring dulu, terus dimasukin ke sprayer ini, nanti langsung disemprotkan ke tanaman yang ada hamanya. Penyemprotan biopestisida dari kulit bawang ini dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit atau pada sore hari menjelang matahari terbenam. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu agar cairan dapat menyerap ke dalam daun, sehingga saat matahari terbit, cairan pestisida tersebut sudah kering.
dan jangan melakukan penyemprotan pada siang hari saat cuaca terik karena hal tersebut dapat menyebabkan terbakarnya daun pada tanaman yang kita semprot. Nah, demikianlah penyuluhan yang telah saya lakukan di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Materi penyuluhan yang saya lakukan yaitu mengenai pengenalan biopestisida dan juga pupuk organik, serta praktek pembuatan biopestisida dari kulit bawang. Materi ini saya ambil karena permasalahan yang dihadapi oleh petani Desa Munggur ini yaitu rusaknya lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida yang berlebihan. Tujuan dari diadakannya penyuluhan ini dalam jangka pendek yaitu adanya perubahan perilaku dari petani sasaran yang semula menggunakan pestisida dan juga pupuk kimia dapat beralih menggunakan biopestisida dan juga pupuk organik. Sedangkan dalam jangka panjangnya yaitu dapat terjaganya kesuburan tanah sehingga dapat lahan pertanian itu dapat terus menghasilkan. Nah, kemudian penyuluhan ini saya laksanakan di balai desa karena tempatnya strategis dan mudah dijangkau oleh petani sasaran serta sarana ruangannya yang memadai sehingga dapat mendukung jalannya penyuluhan ini. Metode penyuluhan yang saya lakukan yaitu menggunakan metode pendekatan kelompok dengan teknik ceramah dan juga demonstrasi. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu petani anggota kelompok tani Manggar Mulyo di Desa Munggur. Nah, dalam melaksanakan penyuluhan ini itu diperlukan alat bantu dan juga alat peraga. Di sini alat bantu yang saya pakai yaitu LPM atau lembar persiapan menyuluh, kemudian sinopsis dan juga video. Video ini ditampilkan melalui laptop yang saya perlihatkan kepada petani sasaran. Kemudian alat peraganya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pestisida dari kulit bawang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.